Jawa Tengah. Ada mungkin mahasiswa yang berhalangan hadir sehingga bisa mengikuti secara asinkron dan melacak progres sehingga bisa kurang lebih nanti mengejar ketinggalan. Jadi diberikan kesempatan juga. Tidak hanya fokus pada satu metode yaitu adalah sinkron. Baik, untuk pertemuan mata kuliah PPSI ya pada tanggal 22 April 2022 kita sudah mulai dari pembuatan weekly ya kan, laporan individual report dari perkuliahan di minggu ketiga dan keempat. Di minggu ketiga tidak dilakukan weekly meet up karena kebetulan hari libur. Namun kalian saya lihat bekerja sesuai dengan instruksi saya, karena yang terjadi adalah misalkan hari Jumat itu hari tanggal merah, memang tidak ada weekly reporting gitu ya, atau kurang lebih diskusi di akhir pekan ya. Namun tentu kerja tetap jalan sesuai dengan arahan dari project manager. Kemudian dikoordinasikan bersama. Kalau saya lihat kemarin yang cukup aktif begitu di Trello itu, saya lacak ada beberapa nama dan itu poin khusus bagi kalian ya nanti terkait dengan itu. Jadi tidak ada istilahnya nama yang muncul di Trello itu yang tidak masuk nilai gitu ya. Jadi ada keaktifan, saya lihat itu adalah ada di Trello. Jadi kalau kalian nanti kaitannya dengan progres mingguan itu menyampaikan ini, namun di Trello sendiri uh, tidak terlihat begitu ya, atau tidak ada gambarnya, itu maka tentu itu agak sulit untuk saya percaya gitu ya. Contoh ini saya lihat untuk wawancara narasumber satu, saya melihat nama-nama, saya lihat foto, saya lihat hasil wawancara, kemudian videonya, ya, kemudian hasilnya, ya, nama-nama muncul di situ, Wela muncul, ya, Anantaya muncul, Yulfeka, Rehan, Laila. Ini nama-nama ini yang tadi ya, saya mendasarkan kinerjanya itu dari situ. Nah, bagi kalian yang mungkin perang aktifnya perlu ditingkatkan, saya harapkan kalian bisa meningkatkan lebih lanjut. Nah, seperti itu ya. Nanti untuk saat kalian menceritakan progres mingguan masing-masing, itu nanti akan saya verifikasi lewat laporan yang ada di dalam board yang saya lihat dan teman-teman lain yang lain bisa lihat. Jadi uh, saling kontrol, saling monitor, kemudian juga memastikan target-target yang sudah disetup kemarin uh, tercapai gitu ya. Baik, ini sudah ada 10 mahasiswa ya yang gabung. Kita mulai saja ya. Untuk yang pertama, tadi yang pertama kali masuk ke Zoom siapa ya? Saya kasih waktu untuk melaporkan sekilas saja ya, kira-kira apa yang sudah dilakukan. Saya nggak ngerekam siapa yang awal tadi. Mas, Saya Pak. ya Mas Zulfikar Rehan. Ya. Silahkan Mas Zulfikar untuk menyampaikan progres ya, atau minggu ketiga dan minggu keempat itu melakukan apa saja. Langsung saja silahkan. Baik Pak, terima kasih. Saya Muhammad Zulfikar Raihan dari front end yang membantu project manager. Tapi di sini saya mau progres dari front-nya aja Pak, front Oh end-nya ya. aja. Hmm. Di minggu ketiga saya eh, melakukan research, simple review website, review Simple review kayak website. dari kompetitor-kompetitornya, objeknya, first experience-nya saat pakai website itu, tapi hasilnya belum ada karena masih progres. Terus yang kedua saya jalanin define stake di proses design thinking untuk cari pain point dari sudut pandang pelanggan sama manajemennya. Terus saya juga eh, dari UX-nya saya
mencari apa aja yang harus diisi untuk formulir pemesanan, data-datanya apa aja, terus dari fitur untuk SIM Jipturnya, Sistem Informasi Manajemen Jipturnya. Terus di minggu keempat, progres yang saya lakuin sebagai front end, saya menarik kesimpulan dari hasil wawancara kemarin dengan narasumber untuk kebutuhan front end. Terus saya merancang wireframe dengan kertas untuk websitenya sama SIM Jipturnya. Saya merancang user flow, 2 user flow yang udah saya buat. Yang pertama itu mencari informasi harga paket, rute, dan benefit. Yang kedua itu user memesan paket perjalanan dan melakukan pembayaran. Terus yang masih progres, yang terakhir saya menyusun prioritas yang mau dibuat untuk minggu depan. Terima kasih, Pak. Prioritas yang akan dilakukan di minggu depan. Baik, terima kasih Mas Zulfikar Rehan. Baik, untuk kesempatan berikutnya saya minta bantuan Mas, siapa tadi yang setelah Mas Zulfikar tadi, ada yang ingat nggak? Kalau nggak salah si Zakaria bukan? Atau Rizal? Habis Rizal, Pak. Ketiga Dan, saya, Pak. oh iya, Rizal setelah Rizal nanti Mas Zakaria. Coba Mas Rizal silakan cerita. Ya, Pak. Saya Rizal dari back end, Pak. Ya, siap. Di minggu ketiga itu kemarin kami itu buat bentar, Pak. Catatan. Kami buat flowchart sama cari website online buat flowchartnya, Pak. Oh, gitu. Minggu keempatnya kami membuat DFD sama mencari website online. Karena flowchartnya kemarin itu terbatas, Pak. Buat cari baru lagi websitenya. Jadi berkutat di tools ya. Iya. Oke. Kemudian untuk flowchartnya yang dibuat tuh flowchart apa? Flowchart kebutuhan website. Oke, Analisis. untuk apalagi flowchart kebutuhan website ya, apalagi Konfirmasi alur arsitektur, informasi website, konfirmasi alur arsitektur, informasi website, terus analisis kebutuhan website. itu di minggu ketiga. Ya, Oke. Kemudian minggu keempat di FD. DFD sama masih cari websitenya buat ini flowchart, Pak. Websitenya biar nggak terbatas. Ya, Ini flowchartnya kemarin terbatas websitenya, Pak. oh, flowchartnya terbatas itu. Anda pakai apa? Kemarin sama Alvin sama Rizky itu pakai Pak. Bentar. Kemarin itu pakai Lucidchart, Pak. Lucid, iya, Pak. Kemudian yang sekarang mau pakai apa? Sekarang kemarin masih cari-cari belum nemu, Pak. Oke, Mas Rizal. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada, Pak. Baik, kita lanjutkan ke Mas Zakaria Al-Bukhari. Silakan. Baik, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Saya Zakaria Bukhari dari Sistem Analisis.
Ya. Pertama, hari ketiga saya membantu untuk konfirmasi dari backend tentang diagram, tentang susunan nanti websitenya gimana gitu. Dan hari ketiga saya juga menganalisis data dari wawancara kemarin untuk kebutuhan website. Dari situ saya menyimpulkan nantinya kemungkinan Pak ada 2 website untuk kebutuhan website pelanggan dan untuk kebutuhan website internal. Dari kebutuhan website pelanggan tadi sudah Putus-putus ya. Gimana Mas? Putus ya? Coba diulangi. Dari website pelanggan, fungsinya apa? Oh, ini hilang malah sama sekali ya. Oke, kita skip dulu ya Mas Zakaria ya. Setelah Zakaria siapa tadi? Rizal, Zakaria, David ya? David atau Jasmine? Firda ini trouble terus ya dari tadi tuh. Oke, gini aja deh. David dulu, David silahkan mengefisienkan waktu ya. Ya, Pak. David silahkan disampaikan progres mingguannya di minggu ketiga melakukan apa, di minggu keempat apa yang dilakukan, silahkan. Saya perkenalkan, nama saya David Ahmad Zikri dari sosial media, Pak. Saya minggu ketiga sama tim saya bikin target pemasaran sama bikin list harga paket Jeep Tour-nya, Pak. Kemudian ada lagi di minggu ketiga. Terus minggu keempatnya kita bikin konten sama bikin website, tapi websitenya masih separuh jadi, Pak. Soalnya ada kendala, Pak. Kendalanya apa? Ya, yang teman saya yang bilang mau bikin websitenya nggak tanggung jawab, Pak. Atas nama? Michelle, Pak. Oke, kalau ya. Kita WA dicek, nggak dibaca-baca, Pak, nggak dibahas-balas. Jadi kita suruh teman yang lain aja bikin, Pak. Itu. Oke, jadi solusinya sudah ya, berarti dialihkan Udah dialihkan, Pak, ya. Ke anggota lain. Bagus Mas David. Ada lagi? Itu aja, Pak. Bagus Mas David. Kita balik ke Mas Zakaria tadi karena kepotong ya. Silahkan Zakaria. Iya Pak. Saya memberi backend Pak. Mas Zakaria, maaf ya. Kayaknya koneksinya Anda putus-putus. Sehingga saya sarankan nanti Mas Zakaria itu ke chat Zoom aja ya. Di chat Zoom itu Anda sampaikan tulisan aja diketik. Begitu nanti saya rekap dan saya konfirmasi supaya lebih efisien ya. Tidak putus-putus. Hilang lagi toh. Nah, sudah. Kita next saja ke tadi Alvin sudah. Jasmine apa ya? Jasmine, Laila atau siapa yang tadi awal? Coba deh Jasmine, silakan Jasmine. Minggu ketiga ngapain? Minggu keempat ngapain? Silakan. Jasmine? Nggak monitor nih kayaknya. Iya Pak, Oh ya. sinyalnya putus-putus. Oke, silahkan Jasmine kalau sudah siap silahkan sampaikan. Untuk minggu ketiga apa yang dilakukan? Minggu ketiga itu menyusun notulen, mengisi kuesioner, sama menyatukan kuesioner yang udah fix pakai Google Doc. Seminggu keempatnya menyusun hasil wawancara, bikin rangkuman hasil wawancara, sama mengupload hasilnya ke Trello. Bagus. Apakah itu sudah, Mbak Jasmine? Sudah, Pak. Bagus. Baik, kita next ke Laila ya. Laila tadi. Coba Laila. Minggu ketiga ngapain? Minggu keempat ngapain? Silahkan.
Iya Pak, dari kemarin, minggu ketiga kemarin, yang pertama itu ngebikin draft questionnaire, lalu menghubungi narasumber, lalu melakukan wawancara kepada narasumber, selanjutnya itu memantau kinerja mingguan per divisi, lalu melakukan rapat daily all-team, lalu melakukan rapat internal, lanjut pembahasan setelah wawancara. Gitu Pak. Kemudian minggu keempatnya, Gimana Pak? itu sudah minggu keempat juga. Untuk minggu keempatnya, kemarin sudah melakukan rapat internal yang terakhir kemarin untuk pembahasan yang terakhir itu. Tapi untuk yang itunya belum lagi Pak. Oke. Kemudian sudah ya di minggu keempat itu ya rapat internal dan pembahasan hasil tadi ya. Ya, Laila. Oke, ya sudah ya. Kemudian yang belum Mas Rizky Tri. Mas Rizky Tri ada? Ada, Pak. Mas Rizky Tri tadi sudah lapor belum ya? Belum ya? Belum, Pak. Mas Rizky Tri untuk minggu ketiga sama minggu keempat silahkan disampaikan. Untuk minggu ketiganya kurang lebih itu sama kayak Rizal tadi, Pak. Ya, apa aja? Kita menganalisis ulang kebutuhan website bersama sistem analis berdasarkan contoh website dari kompetitor, Pak. Terus kita setelah itu membangun flowchart arsitektur informasi website berdasarkan analisis yang sudah dilakukan tadi. Untuk minggu keempatnya, kita mulai membuat rancangan DFD, Pak, untuk pemesanan. Tapi kita itu masih menunggu konfirmasi dari Pak Dalvinya mau pemesanan lewat website atau WhatsApp. Soalnya kemarin dari hasil wawancara itu sepertinya belum ada, Pak. Ya, apakah lewat web atau WA gitu. Ya. Konfirmasi dari Mas Delvi. Kemudian apa lagi? Kita itu ada kendala, Pak. Kendala yaitu website pembuatan flowchart-nya itu terbatas. Jadi Dan sampai sekarang ya? kita itu masih nyari penggantinya itu tapi belum nemu, Pak. Jadi belum ketemu ya? Iya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Sudah, Pak. Oke, sudah. Ada kendalanya sudah. Terima kasih, Pak. Inventarisasi. Bagus, Mas Rizky Tri. Selanjutnya ke semua sudah kayaknya ya. Kemudian Laila, Rizal, Wela, Anantaya. Silakan Anantaya. Oke. Untuk progres minggu ketiga kemarin saya ngefixin draft kuesioner berdua sama Laila, lalu report ke owner terkait kuesioner. Terus juga memantau job desk masing-masing divisi dan juga membantu mereka mencari solusi dari setiap kendala-kendalanya yang dilalui. Lalu untuk di minggu keempat kemarin memantau online wawancaranya, terus juga melakukan rapat sebelum wawancara, terus rapat juga lagi habis hasil dari interviewnya, terus juga masih memantau kinerja untuk minggu keempat dan juga minggu selanjutnya. Dan untuk kendalanya mungkin masih ada beberapa anggota divisi yang masih belum bisa dihubungi, Pak. Karena setiap divisi kan dibagi masing-masing job desk-nya. Nah, ada beberapa job desk yang terkendala akibat orangnya tersebut nggak bisa dihubungi. Seperti itu. Terima kasih. Bagus, terima kasih Anantaya. Untuk yang di minggu ketiga, kalau boleh saya tanya, di minggu ketiga kan ada membantu kaitannya dengan kendala-kendala. Nah, boleh nggak dikasih tahu kendalanya ada apa aja dan
tim atau secara kelas itu kumulatif itu mendapatkan atau membuat solusi apa. Oke. Untuk minggu ketiga itu kendalanya dari tim sosmed yang sudah dibagikan job desk-nya yang terkait misal itu apa ya kemarin ya Pak? Bentar saya sambil baca Trello ya Pak. Apa Pak? Itu kemarin terkait yang ini konten website itu Pak. Konten ya. Kemudian? Ya, websitenya itu kan itu dibagikan job desk-nya ke misal Michael, tapi Michaelnya belum bisa dihubungi, jadi harus merubah job desk itu, konfirmasi lagi ke dari Davidnya, terus akhirnya Davidnya yang menghandle seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Berarti David sudah melakukan delegasi, namun delegasi tidak berhasil dan di take over sendiri oleh David. Oke, masuk catatan. Terima kasih. Terima kasih Ananta ya. Ini juga disampaikan sama Rehan bahwa ada diskusi terkait dengan target atau kaitannya dengan target pemasaran yang overtime. Ini maksudnya apa? Boleh saya konfirmasi masalah kaitannya dengan target pemasaran yang overtime itu apa? Iya Pak, dari sosmed itu kemarin kan kita udah bantu targetin supaya mereka ada progres. Oh gitu. Supaya saya tahu juga kalau ini mereka tuh beneran mau kerja atau enggak. Jadi saya bilang ini tolong dicari yang setidaknya ini bisa lah nyambi kerja juga gampang gitu. Terus saya minta hari Minggunya harusnya udah jadi, tapi ternyata baru hari Rabu minggu ketiga kalau nggak salah baru selesai. Itu eh, kendalanya sosmed juga Pak. Terima kasih Pak. Bagus Mas Muhammad Zulfikar. Jadi bantu membuat target. Jadi sebenarnya ini masalahnya kaitannya dengan divisi tersebut belum bisa mendriven dirinya sendiri, baik self drivennya belum ada atau belum memiliki ini untuk si sosmednya. Baik, terima kasih. Kemudian yang belum siapa? Silahkan menyampaikan. Pak, saya belum. Wela kali ya. Wela. Coba Wela. Ya, saya Pak. Saya Silahkan. Wela Oktaria dari kelompok administrasi itu mengisi kuesioner, terus membantu PM untuk wawancara, terus kemudian ke dokumentasi rekaman suara wawancara, terus mencatat hasil wawancara. Suara mencatat ya. Kemudian di minggu keempat apa yang dilakukan? Apakah ada kegiatan? Minggu keempat itu kita merangkum semua hasil yang diwawancarain kemarin itu, Pak. Sudah? Apakah ada lagi? Sepertinya sudah cukup itu aja, Pak. Terima kasih Wela, bagus banget. Sekarang yang belum menyampaikan siapa? Sudah semua ya, kecuali Mas Zakaria tadi. Kita minta Mas Zakaria ngetekkan aja di Zoom chatnya ya, biar nanti nggak terkendala audio lagi. Baik, Pak. Oh, Firda belum. Firda, ya Firda tadi tuh selundup juga ya, keluar masuk. Firda, silahkan. Firda ada nggak di sini? Kalau nggak ada nanti saya buat sesi khusus saja untuk Firda biar ngirim. Kayaknya bermasalah di koneksi deh dia. Jadi kalau Firda dicoba dulu, silahkan menyampaikan. Oh ya, silahkan Firda. Suara saya terdengar nggak? Nggak masuk ya suaramu Fir. Nggak apa-apa ya, nanti Firda mungkin lewat WhatsApp saja ke saya secara
apa namanya, secara DM ya, di DM aja nanti menyusul. Tapi saya catat Anda sudah aktif begitu ya untuk menyampaikan, dan di sini juga teman-teman terekam semua siapa saja yang masuk, siapa saja yang tidak begitu ya, sehingga tentu itu juga berbeda dengan teman-teman yang non aktif begitu. Kemudian ada beberapa catatan yang menarik begitu untuk saya amati. Setelah kalian terjun ke lapangan, ternyata ada beberapa masalah baru, betul ya. Jadi ada masalah yang awalnya kita itu tidak melihat adanya masalah tersebut gitu ya. Namun setelah benar-benar kita tanya kepada yang bersangkutan, ternyata ada permasalahan baru ya, atau satu mungkin yang menjadi fitur ya, maunya jadi fitur di aplikasi atau di website yang Anda mau buat. Nah, kira-kira tadi apa ya yang menjadi temuan baru ya setelah kalian melakukan interview? Ada yang menemukan atau mempinpointkan itu, menggarisbawahi gitu, yang awalnya tidak teridentifikasi, tidak diduga ada masalah, itu sekarang ada gitu kan. Kemarin sempat ya kita ngobrol kemungkinan permasalahannya itu apa saja gitu ya, tapi ternyata loh itu belum teridentifikasi. Itu ada nggak yang mencermati itu, apa masalah yang muncul di luar dugaan kita semula? Ya, Pak. Apa? Ada nggak? Jadi ada Kalau ini loh dari yang kalau dari kebutuhan kalau dari kebutuhan sistem analisis itu tentang struktur, Pak. Misalnya untuk kan ada database, untuk data-data kolomnya itu belum tahu, Pak. Misalnya untuk penambahan itu apa yang diperlukan gitu untuk database, Pak. Oh, bagus. Dah, saya paham. Jadi secara teknis ya berarti ini ya, sisi teknis Mas Zakaria nyampaikan ada kira-kira tuh data dari member gitu ya, member dari chip tadi ya, data Iya, member Pak. chip, pendaftaran juga tuh dari apa, individu chip driver yang daftar ke komunitas. Oke. Ya, seperti struktur keuangan juga belum tahu, Pak, gimana ya, Pak. Oke. Belum tahu ya, belum tahu. Kemarin sudah ditanyakan belum kaitannya dengan Iya, Pak. permasalahan yang ada di akuntansi, ya kan, pembayaran, penggajian, kayak gitu. Apa ada yang menanyakan itu ke Mas Delvi? Kemungkinan kita cuma gajinya, Pak. Ya, ya. Nggak ada. Sedikit. Ya, silakan. Saya kemarin hasil wawancara itu ada sistem keuangannya akan di cover sama FES, Pak, Fakultas Ekonomi. Jadi dari situ saya menarik kesimpulan sementara kalau di bagian kita hanya untuk sistem komputerisasinya aja, Pak. Oke. Iya, termasuk akuntansinya juga sih, tapi kita yang merancang sistemnya, mereka yang keuangannya gitu, Pak. Baik. Kemudian itu didapat dari Mas Delvi begitu ya? Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian kemarin sempat saya menyampaikan ada nanti pendalaman kaitannya dengan model bisnis ya, model bisnis dalam
kaitannya dengan inovasi yang ada di JIP, komunitas Telaga Putri itu ya. Nah, ada nggak muncul di wawancara tadi, misal ini perlu nih ada satu di luar pemesanan JIP, di luar JIP-nya nanti jalan kemudian dibayar, di luar itu ada nggak yang bisa menghasilkan, memiliki prospek bisnis di luar yang ada di pemesanan JIP tadi? Mungkin ini masuknya ke kendala kita yang sekarang, Pak. Soalnya Oke. kemarin waktu pas rapat setelah hasil wawancara itu sebenarnya kita ada kendala sama kebingungan karena dari awal kan kita mikirnya ini kita proyekkan untuk komunitas. Yang dimana nanti kita akan membantu komunitas tersebut untuk membuat suatu bisnisnya. Tapi ternyata di strukturnya itu kalau mau ibaratnya mau mendapatkan pelanggan itu kan setiap individunya harus membayar gitu. Nah, kita tuh agak setiap individu harus bayar ke komunitasnya gitu untuk kayak narik customer gitu loh, Pak. Oh. Nah, kemudian kita agak bingungnya tuh kalau berarti kan kita hanya membantu perseorangan dari Pak Delvinya aja. Lalu kita bingung kayak ini nanti gimana terusan ke depannya gitu, Pak. Maksudnya kayak mulai dari strukturnya itu seperti apa, terus nanti dari pemesanannya kalau di luar dari komunitas tersebut seperti apa, lalu promosinya akan seperti apa, seperti itu. Kita masih agak belum punya pandangan karena berbeda sama pemikiran kita di awal. Jadi awalnya tadi kita mau bikin project ini untuk komunitas ya, tapi setelah diwawancarai, project ini hanya untuk membantu Mas Delvi. Itu yang Anda dapatkan? Iya, Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, mungkin salah paham. Coba nanti ini ya, saya orientasikan ulang. Karena teman-teman ini tentu juga sejak awal harusnya belajar juga atau mengalami juga kira-kira yang ada di tur JIP sana itu seperti apa prosesnya, apakah setelah pemesanan nanti mengalami apa, kemudian setelah itu nanti pembayaran seperti apa, kemudian komunitas tuh yang mimpin siapa gitu. Kebetulan Mas Delvi ini siapa di komunitas? Sebagai apa di komunitas? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Iya, silahkan. Pak Delvi sendiri itu di komunitas tersebut, dia kemarin sempat menyebutkan dia salah satu pengurus juga. Pengurus ya. Dia juga salah satu owner pemilik JIP-nya, gitu Pak. Oke, jadi dia ada dua peran ya. Yang pertama sebagai pengurus dan satu lagi sebagai owner JIP. Nah ini Anda satu orang, ini dua peran, dua role. Artinya misal Anda bingung, berarti kemungkinan besar struktur dari kuesionernya itu mungkin belum di parts gitu ya, dipotong, dibagi. Ini terjadi, ini sering terjadi. Kenapa? Karena satu orang narsum itu memiliki dua peran. Nah, kalau demikian apa yang harus dilakukan? Yaitu adalah dengan mengkonfirmasi gitu ya, terkait dengan apa yang menjadi kebingungan kalian. Kemana? Ke siapa? Ke yang bersangkutan. Jadi nanti pas Anda tanya kaitannya dengan sebagai pengurus, kami bisa bantu apa, dan sebagai owner JIP, saya bisa bantu apa. Jadi memisahkan itu dan menuliskan itu secara proporsional. Jadi tidak perlu membuat semacam ini ya, apa kayak prejudis gitu ya, nggak prejudis. Jadi hanya tulis saja sesuai dengan kenyataan. Baru nanti kita bicarakan. Nah,
ini mohon maaf ya karena Zoom-nya ini habis waktunya. Nanti saya mohon bantuan gabung lagi sebentar, kurang lebih 5 atau 10 menitan. Kemudian kita akan bicarakan itu nanti ya, terkait sambungan saya tadi. Oke, saya tunggu gabungnya kalian di sesi kedua. Terima kasih.